Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daun Ministry. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan renungan pagi ini. Saya mengambil tema tetap berdoa. Tema ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dalam perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudaraku kekasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kita untuk selalu kita tetap berdoa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kita untuk berdoa. Bukan hanya doa pada waktu kita punya persoalan, bukan hanya doa pada waktu kita ada dalam sukacita, tetapi dalam keadaan apapun kita tetap berdoa. Tuhan Yesus menghendaki setiap murid-muridnya untuk berdoa. Sampai kapan kita berhenti berdoa? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita harus berdoa terus-menerus, karena kita tahu bahwa musuh kita adalah iblis yang selalu mencari kelemahan kita. Firman Tuhan berkata, iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum berkeliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Untuk itu kita harus berjaga-jaga di dalam doa, karena kita menyadari bahwa kita memiliki banyak kelemahan dan kekurangan dalam hidup ini. Kita memerlukan kekuatan Tuhan, untuk itulah kita berdoa. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudaraku, di dalam nats yang sudah kita baca tadi, di dalam Lukas pasal 18, Tuhan Yesus memberi perumpamaan kepada seorang janda yang memiliki persoalan, di mana ia mengadukan persoalannya itu kepada seorang hakim yang lalim. Katanya kepada hakim itu, "Belalah aku terhadap lawanku." Namun dalam perumpamaan itu, hakim itu menolak. Namun ia berpikir dalam hatinya, daripada ia menyusahkan aku, lebih baik aku membenarkan dia, supaya ia jangan menyerang aku. Berarti di dalam perumpamaan ini, seorang janda terus-menerus meminta pertolongan dari seorang hakim lalim itu. Dia meminta bukan hanya sekali, 2 kali, dan 3 kali. Dan bahkan mungkin kalau hakim itu tidak menjawab dia, seorang janda itu pasti terus-menerus untuk meminta pertolongan hakim untuk membelanya. Di perumpamaan ini kita boleh mengambil pengertian bahwa doa itu tidak boleh berhenti sampai terjadi sesuatu. Ya, jangan pernah berhenti untuk berdoa, untuk meminta pertolongan Tuhan sampai mukjizat terjadi dalam hidupmu. Mintalah kepada Tuhan dengan iman percaya. Jangan pernah bimbang dan ragu terhadap Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sekalipun mungkin akhir-akhir ini engkau terus-menerus berdoa, namun apa yang engkau meminta dan doakan belum engkau menerimanya. Dalam hal ini pun engkau terus berdoa dan terus engkau percaya. Namun apapun jawaban yang diberikan oleh Tuhan, pasti itu yang terbaik. Karena Allah tidak akan memberikan kepada kita sesuatu yang tidak baik. Yang baik menurut pandangan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam doa selalu kita mengucap syukur. Karena firman Tuhan memerintahkan kita di dalam doa untuk supaya kita selalu mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur, Tuhan sangat menyukainya. Saudaraku, kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk melawan iblis dan untuk juga melawan dosa. Dosa dan iblis selalu mengintip kita, untuk itu kita tetap berdoa. Jangan pernah lengah. Berikanlah waktumu untuk selalu berdoa. Walaupun di dalam doa itu bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Saudaraku, percayalah, kadangkala kita tidak tahu apa yang kita butuhkan. Kadangkala kita tidak mengerti sebenarnya apa yang sedang kita meminta yang terbaik bagi Tuhan. Namun kalau engkau menyadari bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita, Bapa yang selalu mengasihi saya dan saudara. Dia tahu
apa yang sesungguhnya yang kita perlu. Dia tahu apa yang sesungguhnya kita butuhkan. Itulah sebabnya pada waktu Allah menjawab doa berbeda dengan apa yang kita inginkan. Percayalah, itu yang terbaik. Sekali lagi saya katakan, itulah yang terbaik. Dan mengucap syukurlah akan hal itu. Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, jauhkanlah persumutan pada waktu engkau mendapatkan jawaban doa yang berbeda dengan apa yang saudara inginkan. Karena mungkin di balik itu, Allah telah merencanakan yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta dan doakan. Karena Dia adalah Allah yang baik dan sangat baik bagi kita. Kenapa saya katakan Dia sangat baik? Karena Alkitab yang berkata bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Untuk itu jangan pernah berpikir dalam hatimu bahwa Tuhan tidak baik. Tetapi sebaliknya engkau berkata, Tuhan sangat-sangat baik bagi kita. Akhir kata saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, tetaplah terus-menerus untuk berdoa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya Pendeta Zaruhu di sini, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.